Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kemudian dipertemukan kembali oleh Allah untuk bisa meningkatkan amal kebajikan kita di Ramadan yang kita sama-sama akan lakukan, di mana kita semuanya dituntut untuk memastikan diri kita benar-benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, di mana kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tujuan akhir daripada ini semua adalah kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan yang kita nanti akan jalani atau yang kita jalani saat ini, kalau kita pahami dengan seksama, itu terbagi menjadi 3 hal. Bahwa Ramadan bisa kita sebut sebagai syahrul jihad, syahrul ijtihad, syahrul mujahadah. Dinamakan syahrul jihad karena memang di Ramadan ini kita kemudian menahan segala sesuatunya daripada nafsu kita, nafsu untuk makan, untuk minum, melakukan hal-hal yang dilarang oleh puasa, untuk kemudian kita tahan agar kita semuanya benar-benar memahami bahwa ini semuanya memang karena kita mengikuti perintah Allah. Karena itu jihad yang paling berat sebenarnya adalah jihad melawan nafsu itu sendiri. Maka ketika kita kemudian di bulan puasa memastikan diri kita mampu menahan ini semuanya karena Allah, bukan karena sesuatu hal yang lainnya, insya Allah kita kemudian tersebut sebagai orang-orang yang diisyaratkan, yaitu bertakwa. Yang kedua, syahrul mujahadah. Mujahadah di sini artinya Ramadan ini tempat waktu yang sangat baik sekali, di mana kita kemudian meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah atas apa yang kita kemudian inginkan. Tapi harus kita ingat bahwa tanpa kita minta pun Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Karena itu kita senantiasa di dalam bulan Ramadan ini bermunajat, mengharap sesuatu hal yang baik, yang tentunya kita kemudian mampu untuk mendapatkan sebagaimana yang kita minta. Kadang-kadang orang itu berdoa, tapi kemudian kita nggak siap ketika doa itu dikabulkan. Karena itu kita kemudian juga harus menyiapkan diri bahwa apa yang kita minta ini kemudian harus kita persiapkan. Semisal kita meminta agar kita dipastikan menjadi orang yang baik, maka kita juga harus siap secara batin, secara psikis, secara fisik, bahwa kemudian kita juga baik. Yang terakhir adalah syahrul ijtihad. Ramadan bukan Ramadan yang harus di situ ada malas-malasan. Tidak boleh kita kemudian bermalas-malasan. Ramadan harus dijadikan momentum untuk kemudian kita bangkit dari segala hal yang ini kemudian menyulitkan kita. Ingat, apa yang kita lakukan itu kemudian akan memberikan dampak kepada kita. Kalau kita menginginkan sesuatu hal yang lebih, maka yang kita lakukan juga harus lebih. Ramadan bukan hari, bukan bulan di mana kita di situ kemudian bermalas-malasan, tidur-tiduran dan seterusnya. Harus kita kemudian melakukan upaya yang benar-benar ijtihad, mengeluarkan segala daya sampai kita kemudian mampu merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini sampai pada batas yang paling puncak daripada kemampuan kita ini. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, dan kesuksesan itu akan datang bagi mereka yang senantiasa bekerja keras.
Karena itu kita kemudian bisa memaknai bahwa Ramadan ini sebagai syahrul jihad, syahrul ijtihad, syahrul mujahadah. Bukan berarti kita menyelisihi makna Ramadan itu sendiri yang disebutkan sebagai syahru nuzulul Quran, syahru Lailatul Qadar, dan lain sebagainya. Tentu tidak, bukan untuk menyelisih itu, tapi Ramadan kita jadikan sebagai tempat untuk muhasabah bagi diri kita, bahwa kita di Ramadan harus benar-benar memastikan kita untuk kerja keras lagi. Yang kedua, untuk semakin kuat dalam bermunajat. Yang ketiga, kita kemudian ijtihad, belajar dan belajar. Ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.